pengalaman pertama saya naik sepeda ontel sih, dan ternyata nggak gampang sama sekali buat saya. Pertamanya kan saya lihat loh, kok tinggi banget ya sadelnya. Saya di sini biasa juga naik sepeda, tapi sadelnya pendek. Dan ketika naik itu susahnya adalah kaki saya nggak nyampe di tanah. Itu membuat saya panik gitu. Kalau naik sepeda, seandainya tiba-tiba saya harus ngerem dan nggak bisa napak, itu panik. Katanya Bang Nick sih, saya udah takut duluan ya, udah ngomong nggak bisa duluan. Terus akhirnya makanya saya nggak bisa gitu kan. Ya sempat sebel juga sih, kayak saya tuh tiap hari naik sepeda di Jogja gitu kan. Saya bisa naik sepeda, aku bilang gitu. Akhirnya saya juga nggak mau kalah, gengsi juga. Udah bisa. Ya udah, akhirnya ada temennya Mas Towil yang bisa memodifikasi sadelnya dibuat agak pendek, agak maju ke depan gitu. Akhirnya saya bisa naik sepeda dan turunnya juga gampang. Jogja itu banyak situs budaya masa lalunya, maksudnya situs bersejarah gitu kan. Dan rasanya tuh beda ketika kita jalan-jalan di sana dengan jalan kaki atau dengan mobil, motor. Dan ketika kita jalan-jalan di sana dengan sepeda ontel, itu tuh rasanya beda. Karena ketika kita naik sepeda ontel, itu benar-benar kayak kebawa ke masa lalu. Dengan kostumnya juga kita udah sama gitu kan. Itu pengalaman yang menarik buat saya. Hari ini kita ketemu dengan komunitas sepeda ontel pecinta sejarah keliling Jogja naik sepeda ontel with style. Merupakan suatu kegelisahan kami karena di saat modernisasi yang terus menggelur di negara kita ini, kemudian sepeda sudah disisihkan oleh penggunanya. Sebagai anak muda Yogyakarta yang prihatin dengan semua hal itu, dan juga kita sadar betul dengan global warming, akhirnya kita memberikan suatu hal yang sangat positif untuk Yogyakarta itu sendiri. Ya, pasti kita sinergikan dengan unsur sejarah karena Yogyakarta merupakan kota sejarah, kota wisata, kota budaya tadi. Jadi memang sangat kenal banget dengan hal seperti ini, dengan sepeda tua itu sendiri. Sangat berhubungan ya pariwisata dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Karena makam tadi merupakan suatu destinasi wisata juga. Dan juga bisa masuk di ekoturism. Jadi masyarakat sekitar diikutsertakan dalam pengelolaan suatu objek wisata tersebut. Seperti tadi yang saya lakukan dengan sepeda, dengan pakaian tua yang ada zaman kolonial, sekaligus mengelilingi bangunan-bangunan Belanda, gang-gang kecil, kuburan-kuburan Raja-Raja Mataram, termasuk memberikan rasa tersendiri. Jadi seolah-olah saya berjalan dalam masa lalu. Sebagai seorang sejarah, hal itu tuh bisa mendatangkan untuk wisata sejarah. Di sini tuh sangat jarang sekali di Indonesia. Wisata sejarah sekaligus menghadirkan pakaian-pakaiannya dan perjalanan dengan pakaian sejarah itu sendiri. Gila itu kalau ada itu, wah memang gokil men. Dan termasuk saya ini yang mencoba itu, setidaknya saya juga bisa merasakan sendiri bagaimana rasanya hidup di masa lalu, itu gak kebayang men. Apakah kita bisa kembali ke masa lalu? Mungkin kita nggak akan pernah bisa kembali ke masa lalu, tapi setidaknya kita bisa merasakan bagaimana aura masa lalu itu. Satu dua tiga, 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 satu dua tiga. Dari ngopi jadi memasuki lorong waktu.